Aneh ya, pemimpin gereja yang seharusnya meneladani Kristus malah alergi dikasih masukan. Padahal Tuhan Yesus sendiri nerima kritik dari orang Farisi pula. Halo warga Kristus dan Shalom. Pernah nggak sih kamu ngalamin situasi di gereja di mana kamu coba kasih masukan, baik-baik, penuh kasih, nggak marah-marah, malah dianggap pemberontak? Atau yang lebih parah lagi, kamu ditandain, jangan terlalu naif, nanti kayak dia loh yang dikucilkan. Kalau iya, kita satu perjuangan. Dan di video ini, kita bakalan bahas kenapa banyak pemimpin gereja anti teguran dan dampaknya buat tubuh Kristus. Yuk, duduk santai, siapkan hati yang terbuka, karena mungkin kita juga bisa belajar untuk nggak jadi pemimpin yang sama. Tubuh Kristus tapi gaya kerajaan dunia. Gereja dalam Alkitab disebut sebagai tubuh Kristus. Artinya, ada kerjasama antar anggota. Tangan, kaki, mata, semua berfungsi dan saling mendukung. Tapi di banyak gereja modern, struktur pelayanan lebih mirip kerajaan. Ada raja, gembala atau pemimpin, ada penjilat istana, dan ada rakyat kecil yang diminta taat, diam, dan nggak boleh protes. Saya pernah dapat cerita dari salah satu penonton, "Bang, saya di gereja, waktu saya kasih saran soal keuangan, saya malah dipanggil dan dimarahi. Dibilang gak tunduk pada otoritas rohani." Loh, bukannya transparansi itu bukti pertumbuhan rohani? Yesus sendiri berkali-kali menegur murid-muridnya. Bahkan Petrus yang keras kepala itu ditegur keras, "Enyahlah iblis." Markus 8 ayat 33. Kalau Tuhan Yesus saja bisa menegur dan terbuka menerima kritikan, kenapa pemimpin gereja sekarang malah alergi? Teguran dianggap pemberontakan. Ini yang sering terjadi. Begitu seseorang dikasih masukan, langsung dikategorikan pemberontak, roh Absalom, roh Jezabel, dan lain-lain. Sadar nggak, label-label rohani ini sering dipakai buat mematikan suara yang sebenarnya dari Tuhan. Bayangin, kalau Nathan takut menegur Daud waktu dia jatuh ke dalam dosa dengan Betsheba. Apa yang terjadi? Mungkin Daud makin parah dan nggak bertobat. Kritik itu nggak selalu berarti membenci. Kadang justru bentuk kasih. Tapi kalau kritik dianggap musuh, itu bukan Kristus, itu ego. Pemimpin yang takut jatuh, jadi takut ditegur. Banyak pemimpin rohani mulai pelayanan dengan hati yang tulus. Tapi seiring waktu, posisi dan pujian mulai membuat mereka nyaman di atas panggung. Akhirnya, ketakutan jatuh membuat mereka menolak semua masukan. Logikanya begini, kalau mereka akui satu kesalahan kecil, takutnya jemaat kehilangan kepercayaan. Jadi lebih baik ditutup-tutupi. Padahal, transparansi justru membuat kita lebih percaya. Yesus tidak pernah menyembunyikan kelemahan manusianya. Dia menangis, dia letih, dia jujur pada murid-muridnya. Tapi hari ini, banyak pemimpin yang lebih takut reputasinya rusak ketimbang takut hati jemaat terluka. Jemaat ditekan, bukan dibina. Dalam sistem ini, yang terjadi bukan pembinaan, tapi penekanan. Jemaat disuruh taat tanpa tanya. Pelayanan diminta loyalitas tanpa diskusi. Suara hati dianggap gangguan. Salah satu penonton pernah cerita, "Saya pelayanan di bidang musik. Waktu saya kasih masukan tentang lagu yang terlalu monoton, saya dibilang tidak punya roh pujian." Wah, jikalau punya ide dianggap nggak punya roh? Ini bukan tubuh Kristus, ini penjara rohani. Gereja bukan tempat orang harus takut salah bicara, tapi tempat bertumbuh. Yesus tidak takut dikritik. Yesus dikritik habis-habisan, bahkan oleh pemimpin agama saat itu. Dia dituduh melanggar Sabat, makan dengan orang berdosa, bahkan disebut kerasukan setan. Tapi dia tetap terbuka. Dan ketika murid-muridnya salah paham atau bertindak bodoh, dia tegur dengan kasih, tapi juga tegas. Yesus tidak membangun kultus pemujaan diri.
Dia tidak membangun tim Yesus yang isinya penjilat semua. Jadi, kalau kita bilang kita pemimpin yang meneladani Kristus tapi nggak mau ditegur, tanya diri kita sendiri, kita meneladani siapa? Bahaya kalau pemimpin gagal diingatkan. Sejarah gereja penuh contoh tragis dari pemimpin yang tidak mau ditegur. Jim Jones, 1978, pendeta karismatik yang membawa jemaatnya bunuh diri massal. David Koresh, 1993, pemimpin sekte yang mengklaim dirinya Mesias dan akhirnya mati dalam pengepungan FBI. Bahkan dalam gereja-gereja konvensional pun, skandal sering terjadi karena tidak ada accountability. Ketika pemimpin jadi terlalu besar untuk ditegur, maka dia juga terlalu besar untuk tetap aman. Harus ada ruang dan masukan. Gereja yang sehat adalah gereja yang membuka ruang diskusi, bukan hanya satu arah. Masukan dari jemaat bukan berarti menggulingkan pemimpin. Teguran bukan berarti pemberontak. Di Kisah Para Rasul 6, banyak para rasul mendengar keluhan jemaat tentang pembagian makanan, dan mereka menanggapi serius. Mereka membentuk tim diaken. Jemaat tidak dibungkam, tapi dilibatkan. Die. Keluarga Kristus yang diberkati, gereja bukan milik gembala, bukan milik pengurus, bukan juga milik pendeta senior. Gereja milik Kristus, dan Kristus tidak pernah takut dikritik, tidak pernah alergi pada suara hati. Kalau pemimpinmu melarang kamu berbicara, mungkin dia sedang membangun kerajaannya sendiri, bukan kerajaan Allah. Beranilah bersuara, tapi dengan kasih. Tegurlah, tapi dengan hati yang mau menolong. Dan kalau kamu adalah pemimpin, belajarlah untuk mendengar. Jangan tunggu Tuhan yang menegur langsung, karena bisa jadi itu bukan lewat kata-kata, itu lewat kejatuhanmu. Kalau kamu pernah mengalami situasi seperti ini di gereja, tulis di kolom komentar. Tapi jangan sebut nama ya. Kita bukan mau aibin orang. Kita mau bangunin tubuh Kristus. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak yang sadar bahwa gereja yang sehat dimulai dari pemimpin yang sehat. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Tetap belajar rendah hati. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.